Selamat pagi, jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Akhir tahun 2021, tentunya kalau kita menoleh ke belakang ada begitu banyak kenangan manis kita berjalan bersama Tuhan. Dan satu tekad kita untuk tahun 2022, kita mau terus maju di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Di penghujung tahun 2021 ini, akhir dari 2021 bukan berarti kita akan mengakhiri segalanya. Justru kita akan dengan satu tekad dan semangat untuk kita maju melangkah di tahun 2022. Kita terus dengan semangat, dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan terus maju untuk kita melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, dikatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu." Ditekankan di dalam ayat yang ke-22, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini," berarti kalau kita sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan tetap menolong kita, memberkati kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Di sepanjang tahun 2021 kita begitu banyak merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan dikatakan kalau kita hidup sampai hari ini, kita mau terus untuk melangkah maju di tahun 2022 dengan berkat pertolongan, kasih kemurahan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Melihat kembali ke belakang, ada begitu banyak perkara-perkara yang indah hidup bersama Tuhan Yesus. Dan kita mau memantapkan hati kita untuk kita mengarahkan diri. Seperti firman Tuhan dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya di tahun 2022, kalau dunia melihat ada begitu banyak masalah, tantangan, ramalan-ramalan yang dihadapi, tetapi di dalam Tuhan Yesus, tahun 2022 adalah tahun yang Tuhan katakan tahun di mana Tuhan memahkotai dengan rahmat, dengan kasih setia, dengan pengharapan, dengan masa depan yang cerah buat anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita mau terus sebagai anak-anak Tuhan, kita mau ambil bagian di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan untuk kita terus maju, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang lain Tuhan katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentunya kita tahu kalau dunia meramalkan begitu banyak masalah, mungkin kita pun anak-anak Tuhan yang masih tinggal di dalam dunia, firman Tuhan katakan, kita juga mengalami masalah, pencobaan, problema datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi saya katakan tadi di awal, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh berhenti melayani Tuhan, tetapi kita tekadkan hati kita untuk kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan semangat kita katakan, saya mau mengiring Tuhan, saya mau melayani Tuhan
sampai selama-lamanya. Kita melihat ada begitu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, inilah adalah sumber kekuatan kita, pengharapan kita, pokok keselamatan kita di dalam hari-hari kita mengiring Tuhan, menatap tahun yang terbuka di depan kita, yaitu tahun 2022. Kita mencontoh teladan agung, yaitu pengharapan iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 dikatakan, yang lain juga sama. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah contoh dan teladan, dan sekaligus Dia adalah segalanya buat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Menatap hari-hari di depan kita di tahun 2022, Dia adalah segalanya buat kehidupan kita. Tuhan katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus. Mengutusnya yaitu Bapa di sorga, dan menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan, kita tahu bahwa di dalam hari-hari pengiringan kita, mungkin kita mengalami masalah, tantangan, pencobaan silih berganti, tetapi kita tidak mau mundur, tidak mau berhenti, apalagi mundur, tetapi dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan, kita akan terus melangkah maju. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 5 ayat 2-5, Roma pasal 5 ayat 2-5. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang lain, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Di dalam menghadapi apapun, firman Tuhan katakan, biarlah apapun ujian, pencobaan yang kita alami,
bersama dengan Yesus itu akan menumbuhkan iman kita semakin kuat, semakin kita bertumbuh dan semakin kita menjadi sempurna seperti Yesus, dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih. Di tahun yang ke-2022 ini, kita akan maju bersama-sama melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tentunya kita tidak seorang diri, tetapi bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dengan anggota-anggota jemaat Tuhan yang lain. Kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-27. Kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih penting antara satu dan yang lainnya. Tetapi di dalam kasih Tuhan yang menyempurnakan, yang mengikat, kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu tubuh. Kita mau bergandengan tangan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan di tahun 2022 sampai bahkan di tahun-tahun yang akan datang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Puji Tuhan, biarlah kita mau menyatukan tekad kita menyambut tahun 2022 ini dengan kita terus maju, semangat, kita semangat, dan itu semua dikerjakan oleh Tuhan kita yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan untuk kita mengawali tahun yang baru ini dengan semangat, dengan berkat pertolongan daripada Tuhan. Karena kita tahu tahun ini, bahkan tahun-tahun di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah tahun yang dirahmati oleh Tuhan dengan kasih setia dan rahmat. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat tahun baru 2022, Tuhan Yesus memberkati.